ada oknum DPRD yang ketangkap itu loh. Pengen batalin pasal itu aja masalahnya. Jadi rame gitu. Baik, sudah habis waktunya 1,5 menit. Pak Anies ada tanggapan 1 menit, silakan. Kalau saya sederhana sekali, bahwa reklamasi ini ketika dibuat Kepres tahun 57, tahun 95, dikatakan wewenang sepenuhnya ada pada Gubernur DKI Jakarta. Kalau lihat gambarnya di Kepres itu beda sekali dengan gambar yang pulau-pulau sekarang ada. Sangat berbeda dengan apa yang ada di Kepres itu. Poinnya adalah reklamasi ini harus mencerminkan keadilan. Kita menginginkan ini dimanfaatkan untuk kepentingan publik sebaik-baiknya. Karena itu kalau saya tidak akan naik banding. Justru tadi ketika ditanya awal apa yang akan dibatalkan, salah satunya justru ini. Kita ingin mengubah apa yang sudah menjadi aturan Kepres itu, pemanfaatannya untuk warga Jakarta. Bukan untuk sekelompok kepentingan bisnis. Dan ini yang menarik dari sini. Bagaimana gubernur cepat sekali ketika memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang orientasi komersial. Tapi ketika menyangkut pada warga kebanyakan, yang kecil, yang lemah, justru lambat. Disitulah kenapa kita menyatakan beda. Dan Waktunya posisi kita jelas, habis. kita tidak akan naik banding. Pak Ahok 1 menit untuk menanggapi. Tugas saya itu adalah mengadministrasi keadilan sosial sebetulnya. Pulau itu yang akan membuat kejadian pertama di Jakarta. Orang bangun rumah mewah, ada 5% tanah yang bisa dijual. Itu ada apartemen untuk isi pegawai mereka. Kaum milenial tinggal di pulau dengan harga subsidi kami. Kenapa bisa subsidi? Tanahnya modal pampasan, bangunnya pun modal pampasan sebetulnya. Jadi yang kami lakukan itu adalah ngambil uang dari developer yang kaya, membangun yang miskin sebetulnya. Jadi di mana mengatakan kami membela yang kaya. Orang mereka juga ribut kok. Kalau nggak ribut, udah nggak terjadi sogok menyogok menghilangkan 15%. Yang ada partai ketangkap itu kan. Nah itu yang terjadi. Dan ini reklamasi juga apa yang dilakukan tau nggak? Itu tanah kalau orang kaya beli rumah di situ. Tiap 20 tahun, 30 tahun mau nyambung sertifikat. Kena bayar 5% dari NJOP. Waktunya sudah Bayangin habis. Kita beri aplaus untuk masing-masing kandidat. Itu pertanyaan dari sosial media. Yang berikutnya pertanyaan kedua, yang ini untuk Pak Anies, nanti waktunya 1,5 menit dan Pak Ahok menanggapi 1 menit dan Anda lagi menjawab 1 menit. Kita akan tunjukkan di layar pertanyaannya. Pak Anies terkait isu SARA soal tudingan munafik, tamasya Al-Maida dan larangan mensolatkan jenazah. Mengapa terkesan membiarkan isu itu? Apa karena isu itu menguntungkan bagi Bapak? 1,5 menit Pak Anies. Ya. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Itu kunci nomor 1. Yang kedua, kita justru mengeluarkan surat khusus tentang ini. Padahal bukan pendukung kita yang melakukan, bukan tim kita yang melakukan. Tapi kita tegaskan bahwa kita sampaikan pada semua, jangan ancam-mengancam. 1, mengancam membatalkan KJP jika gubernurnya diganti. Dibalas, 1 mengancam tidak mensolatkan jika memilih gubernurnya. Hentikan ancam-mengancam. Tapi kemudian saya ingin ingatkan pada semua. Ini suratnya ada. Bahkan tertulis pernyataan soal ini. Disebarkan semua. Yang sebenarnya kita tidak punya tanggung jawab konstitusional. Ini tanggung jawab moral. Tapi yang tidak kalah penting. Apa sih sumbernya ini semua? Pernyataan-pernyataan tak perlu dari Pak Basuki. Ini bukan barang baru kok. Berbeda agama maju pilkada. Yang problem adalah provokasi yang tak henti-hentinya. Kita tahu peristiwa di Kepulauan Seribu yang menghasilkan ini semua. Sesudah itu masih ada rekaman. Wi-Fi dengan nama Al-Maidah, passwordnya kafir. Nggak perlu. Terus ngomong lagi, nanti di surga tidak lagi di bawah telapak kaki ibu. Pernah disebut di lantai 7 Alexis. Nggak perlu itu. Atau mengatakan minggu lalu bahkan. Minggu lalu di Kick Andy. Bahwa surga tak lagi ditentukan di bawah kaki ibu. Tapi ditentukan nomor pilihan. Ini pejabat publik, ini seorang gubernur, ini calon gubernur. Memunculkan terus pernyataan-pernyataan yang nggak perlu. Efeknya apa? Kita semua disalahkan ketika ada kebakaran. Baik. Sementara sumber kebakarannya waktunya sudah terus-menerus. habis, Pak Anies. Silakan ditanggapi Pak Ahok 1 menit. Ya, saya memang selalu dituduh terus gitu ya. Padahal proses sidang itu kan masih proses. Apa yang kita lakukan? Kita udah lapor ke Panwaslu. Nyata-nyata ada oknum RT yang meminta memilih nomor 3 kalau mau disolatin. Tapi kenapa kami begitu tenang? Karena berapa kiai dan ustadz teman-teman saya yang muslim mengatakan nyolatin jenazah itu adalah ibadah dan dapat pahala. Jadi orang Jakarta nggak usah takut kalau diancam nggak disolatin. Pasti semua orang akan berebut menyolatinnya. Jadi saya kira bukan gara-gara saya gitu loh. Terus kalau terus diangkat seolah-olah gara-gara saya kan bilang
Peristiwa itu udah dialamin dari Belitung Timur kok. Saya udah biasa menghadapi orang, kalau yang programnya nggak jelas, pasti mainnya di agama. Dan ini mungkin oknum Pak Anies mungkin enggak. Tapi oknum tim sesnya mungkin lakukan, saya nggak tahu. Tapi ini fakta yang pasang spanduk itu lebih vulgar daripada di Bangka Belitung. Tapi ya sudahlah, saya ikhlas kok kerja buat orang Jakarta kok, tenang aja. Waktunya habis, 1 menit. 1 menit Pak Anies untuk menanggapi. Kita tahan dulu aplausnya sampai selesai. Pak Anies 1 menit. Tidak ada gambar-gambar itu sebelum putaran pertama. Ini ancam-mengancam itu muncul. Karena itu saya garis bawahi. Saya tadi mengatakan, nggak perlu itu pernyataan-pernyataan itu muncul. Warga itu jangan hanya dilihat sebagai aspek hukum. Tapi warga, masyarakat itu punya psikologinya, punya sosiologinya. Pemimpin itu memilih kata-katanya. Apa sih susahnya membuat wifi dengan nama Jakarta? Passwordnya maju. Kan baik. Kenapa harus pakai kata-kata, kutipan-kutipan agama yang bukan agamanya dan dipakai seloroh? Bukan soal benar salah, ini sensitif dan tidak sensitif. Ini memahami psikologi orang dan tidak. Dan disitulah letaknya kepemimpinan. Kepemimpinan itu datang dengan pesan-pesan yang membuat warga merasa tenang. Yang sekarang terjadi tidak. Orang jadi kemudian berdebat. Sesuatu yang nggak perlu diperdebatkan. Tetapi kenapa terjadi? Karena pemimpinnya muncul dengan provokasi. Habis. Kita kasih tepuk tangan untuk kedua kandidat yang sudah menjawab pertanyaan dari media sosial. Pertanyaan dari Anda teman-teman dari media sosial. Ini kita masuk ke pertanyaan nomor 3 dan ini untuk Pak Basuki. Kita akan tunjukkan di layar pertanyaannya untuk paslon nomor 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana CSR kontribusi tambahan? Sejumlah proyek di Jakarta dibiayai oleh pengembang. Ini kan menuai kontroversi karena tidak transparan. Mohon dijawab. 1,5 menit. Jadi ini kalau dikatakan tidak transparan, saya aneh juga. Anda bisa tahu ada CSR dari mana? Karena transparan. Bahkan untuk menilai proyek ini habis berapa duit, kita gunakan jasa penilai. Jadi ketika orang kerjakan, udah beres, kamu dinilai. Dapat berapa baru dimasukkan dalam pembukuan. Jadi ini bukan dana-dana gelap-gelap, enggak. Dan di dalam pemerintah itu wajar saja. Kalau swasta mau bangun, dia hibahkan pada kami, oke saja. Salah di mana? Yang salah kalau saya minta duit buat saya pribadi. Kalau dia bangun dulu, udah jadi bangunannya, lalu dinilai duitnya berapa, dimasukkan ke dalam catatan aset. Saya nggak ngerti dia bilang. Itu pelanggaran. Pelanggaran kok nggak diperiksa? Wajar saja. Misalnya kontribusi tambahan gedung, Semanggi. Itu kita pakai kontribusi orang naikin gedung. Denda. Permennya ada Permendagri, nggak boleh ambil uang. Pada pengusaha tetap tambah untung kan. Tambah untung ya kita kerjasama dong. Ada untung tolong bagi ya. Bukan bagi uang loh. Bagi infrastruktur yang dinilai. Nah Semanggi dibangun kenapa cepat? Saya Pak Anies kenapa cepat? Itu karena pakai uang ini. Kalau pakai APBD nggak selesai 4 tahun. Perancangan, detail, macam-macam. Tapi dengan model ini, lebih murah, lebih cepat. Uangnya dari mereka. Lalu dinilai dari penilai, masuklah ke dalam aset APBD. Waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Ahok. Anda bisa menanggapi 1 menit Pak Anies. Menurut saya menarik ini. Jadi betapa begitu ada keperpihakan muncul kok solusi-solusi. Sama seperti rumah tadi. Begitu ada keperpihakan muncul solusi-solusi. Kuncinya keperpihakan. Lalu yang kedua, saya ingin ingatkan soal tata kelola pemerintahan. Kenapa ada yang namanya prosedur? Ini teori sangat dasar yang prakteknya menghindarkan kita dari korupsi. Prosedur itu supaya tidak ada diskriminasi. Diskriminasi itu memberikan kesempatan pada yang satu lebih ataupun menghambat yang lain. Karena itu ada prosedur. Nah ketika ada otoritas di tangan nih, menentukan siapa yang dapat, siapa yang tidak. Di sini yang perlu difikirkan secara serius. Dan kalau kita bicara prosedur pemerintahan, tata kelola, bicara pembangunannya bisa dipercepat, ada banyak caranya. Hanya masalahnya mau atau tidak. Ketika kita saksikan pembangunan misalnya tol dari ke airport Cengkareng bisa dipercepat pada waktu itu. Kenapa? Ya karena ada langkah-langkah sesuai prosedur. Waktunya sudah habis. Kalau tidak ada itu, waktunya sudah habis Pak Anies. Bahaya. Saya kasih kesempatan Pak Basuki 1 menit. Jadi sebetulnya kalimatnya memang dibolak-balik gitu ya. Keperpihakan muncul solusi. Saya ada solusi perumahan, tapi nggak bisa dijual untuk Anda. Kita subsidi. Lalu bilang, siapa yang dapat? Seolah-olah saya tidak adil. Kalau Pak Anies mau bangun Semanggi, saya kasih 10. Nggak usah berebut. Orang nyumbang kok. Ini saya lagi tawarin nih, mau bangun komplek Masjid Mbak Priok.
Itu bisa puluhan miliar. Saya tawarkan pada semua pengusaha, siapa yang mau? Boleh tulis namanya. Ada satu pengusaha, kau tulis nama, saya mau sendiri ya, boleh nggak? Oh, terserah. Siapa duluan, siapa cepat, siapa dapat. Orang nyumbang kok. Kayak bangun Kalijodo. Itu saya tawarin, siapa yang mau? Saya mau. Ya sudah ambil. Lapangan Banteng. Siapa yang mau? Saya mau. Ambil aja. Bukan nggak adil kok. Kalau pakai duit kami, baru mesti lelang. Mesti tender. Tapi kalau pakai duit Anda, yang mending barangmu bagus, kami bikin kualitas, kalau nggak bagus kami nggak terima. Itu bukan tidak adil. Waktunya adil. sudah habis. Kita beri tepuk tangan untuk kedua kandidat. Baik. Ini ada